shaking anjing. Ulang. Baru belum. Nah kan, kaget lagi gue. 1, 2, 3. Hai, welcome back to our channel. Gue Kristal. Gue Fiber dan kita adalah Rahasia. Itu ya lo ganti nama kayak ya lo. Jadi vlog pertama kita ya Tal, traveling gitu ya Tal. Betul. Biasanya kan kita cuma ngomong-ngomong alam bawah sadar. Ini Astagfirullahaladzim. sekarang sadar beneran nih guys. Iya, jadi kita hari ini mau kemana Be? Hari ini kita mau ke Curug Ciberem, itu di kaki Gunung Gede Cibodas. Jadi ini pertama kalinya kan lo kayak hiking gitu guys. Si Kristal ini kan pemalas ya. Jatuhnya aib gue. Iya gitu guys, jadi gue ngajak temen SMP gue, SMA gue, kuliah gue, karena gue tau nih Kristal temennya dikit, jadi caranya Mulut lo heran ya. caranya gue mau bikin dia banyak teman gitu loh. Iya, thank you ya Be. Di sini nggak bisa putar balik di depan sayang. Iya, masih jauh kok, tenang aja. Iya. Kamu main HP supaya kita ketilang. Bener, enggak deh. So, buat kalian yang penasaran, walaupun Cantik kalian banget tau. Anjing pede banget lu. Aduh. Kagak ada batu lagi, anjing. So, if you guys pengen tahu nih kita tuh kemana, kita tuh gimana. BTW kita pakai masker ya sebenarnya, cuma lagi Febo pemalas, dia tuh pengen nyobain disuruh nyapu sama Satpol PP. Anjir. Ya udah. Kalau viral gue tamparin. Stay, stay tune terus. Bye bye. Nggak bye bye ya. Pokoknya nonton sampai habis ya, nih tonton nih. Pokoknya nonton sampai habis ya, nih tonton nih. Jadi di sini gue Feberesia Manuela. Sekarang kita sama Jennifer Pardede, dia teman SMP gue. Terus di sini ada Deva Alfadila, dia teman SMA gue. Ini ada Nabila Islamiati, dia teman SMP gue. Ih, so cantik loh. Terus di sini ada Kristal Natalia si Pemara, teman kuliah gue, dan ini dia supir Medan Devi Magdalena. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away. Itu Jennifer yang kelihatan. Nih di atas. Sabar, ini video. Heran nih. Heran. Nanti muter, nanti gini. Gak adil lo kesabaran. Ya. Minggir, nah masuk nih. Minggir deh Pak. Ah, yeah. Well, let me think. What should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now, even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot and they all gotta share it. I love you so. Hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby. Before I put my spell on you. Ini kacamata Shopee apa Bershka, Be? Anjir sekarang. Heboh ya, gue udah capek banget sama hidup ini. Lama banget, perkara mau naik gunung aja. Malah ngejulit aja gue, heran. Buka tutup, nggak tahu apa yang dicari, heran. Yeay, sekarang kita udah sampai di mana Ta? Kaki Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita ada di Mandalawangi. Sekarang kita mau hiking ke Curug Ciberemnya guys. Iya, tapi kita nggak tahu, kita cari tahu dulu caranya. Gimana ya? Ayo, let's go. Enak banget punya videographer sekarang. Terus gue salah kostum, lihat. Gue kayaknya mau ke mall. Run away, baby. Ada breaking news. Kita di udah 2 jam kita deh. Nggak kenapa, tahu. Tutup anjir. Jadi info guys, sekarang yang di Ciberem itu semua dijadiin tempat camping. Jadi 2:30 semuanya udah ditutup. Begitu. Akhirnya sekarang kita mau ke Nichols Kitchen doang. Jadi ya udah deh. Vlognya nggak jadi. Sekarang kasih tahu. Kita sekarang kita di Nichols Kitchen. Dari wisata alam, betul. Kita ke kafe yang ciamik, Cari yang Instagramable. Cianjur dan Cicahem. Tip. Terus sekarang kita mau makan-makan.
mau buang-buang duit. Shoot ke sini dong. Iya nih, ini teman-temannya Febe. Iya, Soon as possible temen gue juga. Kita sudah menerapkan PSBB, kok di sini sesuai protokol, guys. Lu lihat gak jarak kita? Iya. Nanti cut ya. Iya. Maskernya kenapa dimasukin? Jawab. Diem deh, udah vlog kagak jadi. Nanti kita mau bingung ya. Sedih tau udah Tapi gue jujur sedih gue anjir. Gue udah kayak well prepare banget dari kemarin anjir. untung gue tetap fashion ke mall, jadi bagus-bagus aja. Nggak sia-sia. Nanti kita update kita makan apa aja deh dah. Kasih tau dong, ini namanya apa? Lu bisa dengar nggak pertanyaan gue? Itu namanya apa? Selamat makan. fading away. We can find each other in the arms of one another, and slowly by the river we can dance until the brightest star. Kita bikin konten 1 jam diem dong kayak yang YouTube itu tau. Lo tau kan? Lo tau kan yang 1 jam diem? Penontonnya ratusan ribu kok. Jutaan aja. Semester gue diem kagak itu. 6 semester diem. Mau tamat? Nanti ya pas udah makan. Ini siapa sih? Dari Ardinia Kak di mana? Oh. Kita lagi di Nichols Kitchen, guys. Puncak guys. Kak yang baju kuning namanya siapa? Oh, kayak kenalan. Kak, kekayaannya berapa? Kalau dikasih tahu namanya gimana pendapat tentang Zara? Emang Zara tuh gimana ya, walaupun dia kelas ekonominya A, emang pegawainya tuh pada sombong-sombong. Zara apa sih? Kayak itu tau. Cuman kan Zara, kita nggak boleh guys. Jadi kalian salah tanya orang kan, kita kan nggak boleh ngomongin teman kita sahabat sendiri ya. Jadi best friend kita sebelum dia keluar dari JKT48, kita tuh emang udah deket banget sama dia. Dan aku percaya Zara pasti punya alasan ngelakuin hal itu ya. Jadi untuk Zara, kamu tetap semangat, Cheer up, salah, minta maaf, nggak apa-apa tapi jangan diulangin lagi. karena everyone makes mistakes. Tetap kuat ya Zara, Iya. walaupun kamu sayangan sama H&M, Pull&Bear, Semangat Uniqlo. Uniqlo. Oke. Kak, udahan? Iya, udahan. Dadah. Dadah. Kasian, mana masih muda. Ini video, bukan live, heran. Ya, balik lagi di rahasia-rahasiaan gadis wanita Indonesia. Gue Fable Oke, Sal. dan kita adalah Rahasia. Saat ini udah ada bersama kita Satu narasumber. satu narasumber yang nggak mau menjadi disebutin namanya. iya, tapi Tapi ada mau mukanya. Harusnya kenapa kita nggak bikin podcast aja sih tuh? Enggak Itu ya, yang udah lupa visualnya passwordnya aja, ya. orang nggak mau. Bener. Jadi gini, kita tadinya enggak ya, udah lama udah basi. Sekarang kita mau ngebahas tentang sex education yang seharusnya ada sih menurut gue di Indonesia. Karena kita semua di sini udah 21 plus. udah ya, dan menurut gue itu penting gitu loh. Tutup mulut lu ya, siapa yang ngomong itu gue tamparin loh. Maaf ya Bila yang ngaji dulu. Ini tidak bisa masuk. Enggak guys, itu bisa. Nggak apa-apa. Namanya juga janda ya. Astagfirullah. Iya, namanya Nabila. Aku sih janda. Enggak guys, maksudnya baru putus. Tuh. Jadi menurut lo apa nih Tal? Sex education itu apa gitu loh? Nanti dulu deh, nanti ada bridging deh. Ini latar belakang dulu. Kayak bikin bab 1 pendahuluan gitu loh. Sebenarnya gue kalau ngomongin secara formal yang secara general apa itu sex education, Wikipedia.
Enggak dong. Maksudnya gue juga nggak tahu, I'm not even know juga kayak apa sih maksudnya. Karena latar belakang kita bukan dari situ juga ya. Iya, but actually kalau kita SD, dulu gue diajarin. Sex education. Iya, jadi waktu SD tuh kelas 6 ada seminar khusus cewek sendiri, cowok sendiri. Nah, di itu kita belajar kayak vagina, bagian-bagiannya. Terus kenapa orang tuh bisa hamil. Kalau itu gue pelajarin di SD kelas 6. Enggak, itu gue dikasih seminar sendiri. Oh gitu, oke. Gimana cara bisa hamil? Diam. Nanti dulu Devi. Lagi Tahu. Ini bab 1 dulu Gitu. pendahuluan. Iya, kalau gue jadi kalau bukan belajar tentang anatomi tubuh aja, tapi Oke. diajarin cewek tuh nggak boleh ngapain. Misalnya kayak waktu itu gue waktu seminar itu dikasih tahu kalau lu mens, lu nggak boleh membasuh dengan air sabun, nah gitu. Itu kan pengetahuan. Dan masih setahu gue masuk ke sex education sih. Ya, Kayak gitu. dan kita gue nggak tahu ya ini masih ada dijalanin di zaman sekarang atau kayak gimana, Iya. karena banyaknya kejahatan seks di Indonesia. Diam, hey. Tuhan. Lanjut, Bapak masuk Pak, saya lagi baik. Belok. Tuh, guys. Jadi untuk meneliti, menerawang dan memeriksa hal ini secara Ngomongin sex education ini lah. ya, gitu. secara mendetail, kita telah kedatangan narasumber yaitu salah satu pendiri Bakpot. Jadi itu adalah podcast yang sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena gue suka banget sih podcast ini bukan cuman masalah sex education. Gue juga suka banget sih. Yang gue sukanya ini orang tuanya ngedukung banget. Parah. Dia benar-benar Kayak, ngasih modal, iya. ngasih semangat, ngasih spirit. Kamu bisa nak, kamu bisa, kamu di bisa. support Bang. banget lah supaya Iya. ini akun, ini podcast tuh jalan gitu. Yes. Dan ini dia Devi Magdalena. Hai Devi. Majuan Dev, majuan Dev. Kenapa sih? Enggak guys, sebenarnya Lu siap terkenal nggak Dev? Lu siap terkenal dong. Lu bakal terkenal aja. 1 tahun. Gua turunin bilang. kameranya. Bakpot tuh 1 tahun bakal jadi Dev. Tenang deh. Kenapa? Karena bapak lu dukung Dev, gue yakin. Nggak, Ya guys. udah tuh Pak Justin. Sebenarnya kita chat kayak gini karena ini macet banget. Iya anjir. Kita don't know what to do. What a man gonna do? Gimana kalau gue memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab? Ya, Oke, kayak boleh interview manis aja ya. Jawab ya. Oke. Silah. Ini kalau masuk ke YouTube kita beneran. Gimana nih kalau papi-papi? Oke. Ya. Silakan Bunda Dorce. Pertanyaannya pertama ya. Tadi lo bahas tentang apa? Sex education sis. Ya deh, kita jujur ya. Iya, Jujur. Lo udah pernah ngewe belum deh? belum. Lo ketal, lo Belum. pernah ngewe belum tal? Belum. Satu-satu tanyain apa? Ini kalau lu tanya kita berdua sebagai pemilik akun, kita enggak ya, Be? Iya, Kita tapi masih sebagai- ting-ting. Ya jadi niat. Tante Tiur, Tante Enggak, iya Tiur. dong, kita kan enggak aneh-aneh. Oh, kita enggak. Enggak, kita Kalau kita nih bergabung dalam geng ini, kita malaikat, gue bilang. betul. Kecuali Gue malaikat, lu tangan Tuhan. betul. Nah, lanjut deh. Gue nanya yang serius ya. Oke. Jadi menurut pendapat lo berdua, kalau ada orang melakukan seks bebas, lo setuju apa? Dalam konteks apa Iya, dulu nih konteks seks apa bebasnya? Atau apakah pacaran atau Gaya hidup, terus atau gaya pacarannya, atau lo mau lihat dari sisi norma, agama kan banyak. Kalau dari segi budaya, kalau segi budaya? Iya, no dong Kalau di Indonesia. budaya masuk kalau norma dong. budaya apa yang kalau budaya agama udah pasti enggak. Budaya norma, nah budaya norma agama itu pasti no. Iya, yang gue tanya maksud gue, Pendapat pribadi, Pendapat pribadi ya. tadi lo as a person nih. tentang sebuah seks bebas gitu loh. Kalau menurut gue pribadi, Anjay. gue Saya Iya. ganda. iya anjir, ini makanya mau gue detail. Menurut gue pribadi, kalau lo ngelakuin itu, ya gue bodo amat, terserah lo. Asal jangan ngerugiin orang lain. Contohnya, misalnya nih, lo ngelakuin itu, terus lo kenapa-napa nih? Lo ngerugiin temen lo cerita mulu, lo heboh sendiri, lo ketakutan, tiba-tiba hamil, temen lo yang disuruh nyariin, inian gugurin, kan heboh tuh namanya. Pengalaman pribadi apa gimana sih? Enggak, Oke. tenang. Gue nggak pernah ngentut. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Tuh kan. Ngentut yang belakang. Aku pencet ya. Lagian sih udah tahu cuma 1 jalur lu. Nah, lanjut kalau menurut lo Tal. Ansa
Kalau gue secara personal gue nggak setuju. Oke. Karena kalau gue orangnya religius. bisa dibilang gitu sih, maksudnya ya udah lo lurus-lurus aja, jangan aneh-aneh gitu. Oke. Gitu. Deh. Jadi kalau dari gue ya, gue bukannya setuju tapi gue bodo amat. Itu masa lalu gitu. Sama nggak merugikan ya. Yes. Kalau menurut lo gimana nih? Lo kan sebagai pakar edukasi. Edukasi anjir. Edukasi. Ngomongnya hemat anjir. Ya namanya Itu sensor nggak gitu kak. Nggak gitu kak. Semua. Papi deh. Iya. Lanjut deh. Kalau menurut lo gimana nih sebagai Iya, pendiri kalau lo dari gimana? Bakpat gitu loh? Tentang seks ya. Yes. Lo setuju atau enggak untuk budaya itu di Indonesia? Di Indonesia. Iya. Kan kita ngomonginnya dalam teks bahasa di Indonesia dong. Dalam teks bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Inggris ya deh. Iya, abis lo gue bikin lo kalau di sini lo. Indonesia ya kagak. Nggak setuju juga kan, maksudnya Alasan lo nggak setuju apa? maybe dia religius. Edukasinya. Apa? Gak ada edukasinya. Lah justru makanya kita edukasi di sini. Ya enggak maksudnya gimana ya ngejelasinnya, pokoknya kayak orang tahu kan orang Indonesia di mana kayak Nabila gitu. Oke, someone ya. Berarti kalau dari dia, sisi dia ya balik lagi ke personnya sama kayak lu. Berarti lo sama kayak gue dong. Karena kalau lo bilang lo nggak setuju nih, terus kenapa lo mau? Aduh, apanya? Enggak. Itu si Depi. Ya, oke. Berarti lo nggak sama kayak gue jatuhnya ya, lo nggak peduli dong. Makanya Pak, mobil putih nengok-nengok lo mentang-mentang lampu depan nyalain centil lo. Tolong, Berani kayak gitu ke gue. tolong. Lanjut ya. Berani be sama gue. Lanjut. Kalau itu nggak gua cut nanti. Ayo deh. Ya kagak, apaan? Udah lanjut nanya-nanya lagi. Ya lo tanya lagi dong. Kan lo sebagai Bakpot nih, produser. Ayo dong. Lumayan buat konten kita. Nih, ih mampus. Ini baru-baru ini nih Lambe Turah mengeluarkan Anjay. bahwa kalau orang-orang yang nonton video porno itu bisa ketahuan polisi dan akan ada hukumannya. Oh ya, gue udah baca tuh. Ininya apaan sih? Pemicu UU-nya. Iya, undang-undangnya dan Undang-undangnya apa sih? sanksinya apa? Coba cari dulu. Kita ngomong harus berdasarkan bisa fakta. digugat, tapi bisa digugat. Nyatanya sih begitu. Karena menurut gue ya, kalau lo seks itu kan kebutuhan ya, iya nggak sih? Setiap orang tuh butuh. Kalau nggak boleh nonton, lo menggugat orang untuk melakukan nggak sih? Karena kalau lu nggak nonton, misalnya nih, kalau kita berlakuin, kalau lu mau having sex and then you married, kalau lu mau kayak gitu, makin banyak pernikahan muda. Kalau Nah, makin banyak pernikahan muda, makin banyak yang hamil, makin banyak yang punya anak. Kenapa itu? kenapa tuh? Liatin dulu kali ya, sabar ya guys. Banyak yang menikah muda terus, Kalau banyak yang menikah muda kan hamil, punya anak, makin banyak makin banyak anak warga negara kita nanti. dan belum tentu sukses juga, makin Betul. banyak angka perceraian. Gitulah. Setuju tuh gue. Kasihan tentang Komnas HAM, makin heboh kerjaannya. Lucu aja, gue baru tahu nih dari lu, Dep. Gue udah baca, cuma gue nggak tahu undang-undangnya. Karena gini loh, kalau misalnya kita buka website aja, sometimes ada muncul nih iklan-iklan jorok atau iklan apa. Bahkan gue kadang ya, video tuh pop up loh, itu tapi begituan gitu ya. And then gue nggak bisa dong kayak nggak ngeliat, kan pasti gue liat dulu. Nah, Iya, kayak iya, kind of gift. kayak gitu. Tuh. Advertisingnya kayak Lucu, gitu. gue baru denger, sumpah gue baru denger kalau yang nonton bisa kena gugat. Lanjut ya, terlalu serius aja. Ini topiknya berat ya ngomongin Iya. undang-undang. Nggak, masalahnya di sini nggak ada yang anak hukum aja. Benar. Hukum alam banyak. Nah kalau buat hukumnya, kalau buat anak kecil itu wajar sih. Tapi masa ya karena mereka di bawah umur kan. 21 plus lah yang enggak ya. Kan? Tapi masa kau udah dewasa lo mau hukum gara-gara di nonton bokep itu kan Ya, tapi bagaimana nih? Maksud gue bagaimana cara pemerintah cuman ngasih itu ke anak yang di bawah umur? nah itu dia. Ngerti nggak sih lo cara mereka Nah, pengaturan itu kayak gimana gitu loh? Kan punya akun. gak kan bisa di arrange. Sekarang gini, kalau lo mau kita mau jujur-jujuran nih. Orang yang lebih suka nonton porno pasti edukasinya yang di bawah. Like yang masih suka ke warnet, mereka nonton di situ bareng-bareng. Yang have not job or Iya. educate itu ya?
Iya nggak sih? Nothing to do gitu nggak sih ya? Oh, maksudnya kayak orang di desa kenapa dia banyak anak? Nggak ada yang dilakuin anjir. Bener sih, setuju gue. Tapi kalian pernah ini nggak sih baca Dokter Gia di Twitter? Jangan sebut nama. Dokter Oke, Gip. gampang. Iya sayang, lanjut. Gue taunya dokter Boyke anjir. Itu juga kena kasus. Enggak, jadi di desa kan mau minum sex education ya. Yes. Jadi katanya ada warga gitu datang ke dokter itu, nanya kok udah coba nggak hamil-hamil. Ternyata dia salah masukin ke udah. Bukan. Iya, saking minimnya sex education di desa. Tuhan. Udah. Iya, emang udah bisa di makanya itu minimnya sex educationnya. Udah emang bolong ya? Iya, mungkin Nggak tahu juga. Bolong cuma sesenti 2 senti. iya, udah dicoba, dia kira Oh my God. berkali-kali. Katanya terus ditanyain udah berapa kali gitu balik ke dokter itu. Terus katanya Akhirnya ketahuan, emang kamu masukin mana iya, gitu. Coba aja katanya kayak biasa mungkin dokternya ngiranya dia ngerti ya masukin ke situ ya. Ternyata Nah, balik lagi nggak sih kayak edukasi misalnya secara IPA aja, mereka berarti nggak belajar tentang anatomi tubuh. belum tentu mereka sekolah nggak sih? Iya. Tapi kalau ngomongin konteksnya desa, pasti sekolah. Kecuali Cuman lu walaupun yang terbatas gitu iya, loh. kecuali ngomonginnya tuh yang desa yang di dalam banget tuh. Kayak baru pedalaman gitu. Oke. pedalaman. Tuh, lanjut Tiap, terlalu berat aja. Ini yang gue tuh maunya yang podcast ada sex education bercanda-canda tahu. Tahu, Jadi jadi kenapa serius, jadi Tete? disuruh gue berpikir sih? Lanjut Tiap. Lu judulnya aja education, lu mau bercanda. Iya benar. Lanjut, Dep. Tahu lo, Feb. Ya, kayak masuk. Lanjut lagi deh, pertanyaan apa deh? Apalagi Tiap? Jarang nih ada yang nanya-nanyain kita. Biasanya kita nanya Iya. nanya diri sendiri. Ini deh, kalian sex education ada nggak dari keluarga, dari orang tua? Maksudnya konteksnya gimana nih? Iya, maksudnya orang tua sex education dari orang tua. Iya, dari Kalau education, kalau gue education gue nggak pernah dapet. Cuman dinasehatin, kamu jangan yang aneh-aneh. Tapi gue udah tahu yang aneh-aneh itu apa. Dikasih taunya, juga gitu. ini kan ngomonginnya seks ya. Iya, maksudnya yang aneh-aneh gitu. Kalau Maksudnya luas kan, maksudnya maksudnya. si Bila kenakalan remaja, Iya, dalam kenakalan remaja maksudnya ya udah ngerti gitu loh. Maksud gue kalau kita dapat nggak sih pelajaran itu saat SD? iya. Maksudnya yang dalam orang tua. Kalau orang tua enggak. gitu. Kalau gue personally gue dapat kayak bokap gue tuh lucu sih sebenarnya. Tapi bokap gue tuh ngajarin kayak misalnya dipegang harus marah, misalnya gitu. Pantes lo pemarah ya. Betul. Memang Anda senggol, saya ngamuk. Gitu. Nah, tapi kalau gue boleh nggak nih ngomong? Ya ngomong dong, lo kan di sini produsernya Iya, dong. ini forum terbuka. Dari yang pertanyaan Nabila, emak gue nggak pernah ngajarin tentang sex education, tapi emak gue selalu bilang sama gue, dimanapun lo berdiri, jagalah harga diri lo sebagai perempuan. Oke. Shout out to Ibu Yanti. Tapi itu beneran, emak gue pernah bilang kayak gitu, makanya sampai sekarang itu gue pegang, tapi ya kenapa mulut yang ngomong-ngomong doang. Nggak bakal berani juga gue anjing. Emang lo ngomong apa? Gue nggak tahu loh. Tahu gue juga. Lanjut ya. Ayo kita selamatkan yuk. udah sekolah gratis, handphonenya pada keren-keren, giliran sekolah bayar 150 ribu masa nggak mampu? Iya, setuju. Ini no offense ya, maksudnya nggak mengarah kepada siapapun, cuma ini cuma maksud gue kenapa nggak itu pemerintah pusat bantu itu ke daerah, subsidi silang lah ya. Iya, yang mereka emang bener-bener membutuhkan banget. Karena gila nggak sih, kasihan banget nggak sih, kadang sekolah nggak pakai sendal. Terus gue kalau ada uang masih pengen anjir. Masalahnya bun. Hei, kita orang miskin. waktu gue ngajar. Ini mobil aja rental ya. Nih, waktu gue ngajar, itu tuh gue ngajarnya dari Sukabumi. Tapi dari Sukabumi kota itu masih 9 jam ke dalamnya. Dan itu 6 jam kita naik mobil, 3 jamnya jalan kaki. Nah, di Apalagi corona begini ya, semua harus pakai internet. Nah, tapi kan mereka sebelum ada corona pun istilahnya mereka sudah lockdown. Karena mereka nggak ada aktivitas keluar selain perekonomian atau industri, misalnya ke pasar yang harus besar misalnya, karena mereka punya warung toh, jadi harus ada barang-barang yang dia beli dari kota besar lalu dia bawa ke warung, kayak gitu-gitu. Nah itu di sekolah itu, gue nggak bakal sebut daerahnya ya, pokoknya Sukabumi pedalaman. Itu dia itu sedih sebenarnya gue. Dibilang kaya ada,
banyak orang yang banyak duit gitu, karena warung ada di mana-mana, terus ada mobil box. Iya benar. Tapi mereka jam 7 semua lampu mati, jam 7 malam, karena nggak tahu ya, mungkin daya listriknya nggak kuat atau gimana. Pokoknya dia jam 7 itu udah mati lampu. Terus dia punya sekolahan, aduh mejanya udah mau patah-patah, anaknya datang ke sekolah kayak nggak mandi, terus nggak pakai sepatu, sendal doang, nggak ada topi, nggak ada apa-apa. Padahal mereka punya mobil box ya. Iya, jadi lucu karena yang gue tahu nih, abis itu kan gue pergi ke Lampung, ngajar lagi di Lampung. Di Lampung itu lebih lucu lagi, dia cuma bilang gini, jadi mereka semua berhenti sekolah di SD, karena begitu SMP udah bantu ke pelabuhan. Ya makanya itu gue pernah tuh baca di berita mana ya, itu pembahasan bahwa tenaga kerja di kayak pelabuhan gitu yang paling tinggi itu Bawah umur, iya di bawah umur. kerja kasar. Sekarang gimana mereka mau dikasih tahu sex education-nya kalau secara general edukasi itu apa sih? Mereka nggak tahu gitu. Maksudnya pendidikan itu penting kenapa sih gitu? Mereka nggak tahu. Daripada gue kuliah, mending gue kerja, gue dapat duit. Iya. Kayak gitu. Karena Gua. jangankan mereka, kadang kita aja yang hidup di kota pikirannya kayak gitu aja. Jujur sih iya. Iya kan? Sometimes sih iya. Dibandingkan gue kuliah capek-capek, mending gue kerja aja dari sekarang kalau emang gue bisa kerja kan. Iya. Kenapa jadi diem? Jadi pada akhirnya adalah di kejadian satu ya. tapi gue mau serius nih, gue mau cerita ini gue bukan offense agama ya, tapi ini lucu banget. Jadi anak ini dia nggak kelas 6 loh, padahal kelas 6 SD. Harusnya sudah tahu dong di PKN itu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kenapa bisa ada kayak gitu? Karena Indonesia tuh banyak banget suku, bangsa, agama, budaya. Harusnya dia tahu agama itu tidak ada satu agama di Indonesia, ada lebih dari satu. And then gue itu kan, gue ada 3 orang lainnya, kita tuh semua beda agama. Sisanya tuh muslim. Jadi kita pergi ber-12, 9-nya muslim, 3 tuh beda-beda. Non-muslim Ada yang apa ya? Buddha, Kristen, Katolik. Oke. Kita bertiga nyanda sholat. Ya kan, nggak sholat toh. Akhirnya kita, karena nggak ada sinyal, karena itu gue udah bilang 9 jam dari Sukabumi, itu nggak ada sinyal. Jadi kita kalau mau nyari sinyal harus deket tiang listrik di kandang kambing. Nah di situ sumpah gue ngakak banget. Kita nemenin lah anak-anak ini udah pada kelar sholat gitu, karena pengajar yang lain sholat, kita temenin. Sumpah ini goblok banget. Terus temen gue kan yang satu Buddha ya, si temen gue ini yang cowok tuh Buddha. Terus dia lagi ngobrol-ngobrol sama anak ini gitu. Anaknya pintar, paling rajin di kelas gitu lah. Dia nanya gini, kok AA nggak sholat gitu. Terus temen gue yang cowok ini bingung kan, gue tuh berdiri, mereka duduk berdua. Terus yang cowok, temen gue jawab, enggak, aku nggak sholat, aku bukan muslim gitu. Terus si anak ini ngomong lagi, Gue tahu nih. kok nggak sholat, nggak bisa sholat gitu. Terus diomongin lagi, enggak, aku bukan muslim. Lu tahu jawaban anaknya? Terus apa? AA teh kafir gitu, sumpah gue kaget banget itu. Gue kaget banget, tapi gue ngakak di sana, gue langsung menjauh. Sedangkan teman gue yang cowok ini kayak liat gue tolongin gitu. Tapi kan gue nggak mungkin di saat dia udah umur kayak 6 SD yang udah mau SMP, terus gue baru kasih tahu agama tuh di Indonesia ada 5. Masa gue tiba-tiba datang-datang ngomong kayak gitu. Akhirnya gue besokannya gue masukin PKN itu jadi pelajaran semua kelas. Lewat di kelas itu gue kasih tahu kalau Indonesia 7.000 kita punya suku tuh banyak banget. 700 atau 7.000 I guess. Kita punya suku banyak banget. Bahasa daerah kita banyak banget. Tapi bisa-bisanya agama yang kayak lu akan harusnya inget gak sih? Zamannya Gus Dur kan 6 yang diakuin, lu tau gak? Kan sekarang cuma 5 toh? Nyanda, sekarang cuma 5. Bukannya ada Konghucu juga. Aku lagi apaan? Konghucu kan 6 itu. Kristen, Muslim, Katolik, Buddha, Hindu. Konghucu. Oh iya, Gus Dur tuh 7 Nyanda. Yang 7 itu ini saksi Yehova. Oh iya benar. Terus Tapi dia itu diakuin di Indonesia. sudah di Sudah enggak sekarang zaman enggak? Gus Dur udah nggak diakuin. Sorry ya guys yang nonton. Nanti kita bibim yang itu yang Iya, tolong ya Bimo. Enggak ya. Gue dong. kayak gitu lucu, tapi sebenarnya miris kayak hal-hal kayak gitu. Dia nggak tahu, padahal itu simple dan sebenarnya ya kalau lu mau keluar dari kampung lu harus tahu itu gitu. Ya gimana mau ngajarin tentang apa seks ya, sedangkan hal sepele kayak gitu aja mereka nggak tahu ya. Iya. Bukan sepele, kayak mendasar Pancasila gitu loh. Basic. Ya. Sedihnya tuh kayak gitu aja deh. Yang kayak kita harus gambarin Pancasila tuh kita benar-benar gambar burungnya. Burung Garuda tuh ada lambangnya tuh, ada rantai. Iya, tuh ada 17.845 gitu ya. Itu aduh gue kadang sedih gitu, tapi kan ini istilahnya ini generasi bangsa. Mau nggak mau, even dia cuma di kampung dia tetap generasi penerus.
ini ngakak sih, tapi kan gue tuh sebenarnya kayak bukan aktivis, tapi gue kan pengajar muda. Maksudnya gue tuh ke desa-desa untuk ngajar. Yang paling sedih itu kalau lu tahu kurikulum di desa itu dia tuh mundur dari kita punya kurikulum dia. Contohnya. Kayak misalnya di sini IPA itu lu belajar anatomi misalnya, lu udah dapat di kelas 4 mulai. Nah, di sana itu dapat itu nanti kelas 6 atau SMP. Karena minim tenaga ininya juga. Iya. Karena minim tenaga Pengajarnya. pengajar itu serba salah sih. Satu kali kan gue ke jadi pengajar ke Sukabumi. Boleh Dev, nanti kalau gue ini gue ajak aja. Mau nggak? Ntar gue ituin gue yang Mau dong. Oh, kalau gini geng semua saya ya. Bang Dayat, lihat nih Bang. Nggak ada edukasinya. Justru itu yang edukasi nanti. Selama nih ya, ini pengalaman gue ya. Selama gue ngajar kita nggak boleh ngomong gue lu. Gimana lu? Ya nggak apa-apa. Ngomongnya anjing, monyet. Jadi tuh kayak waktu gue ngajar di sana, gue kan sebenarnya gue kaget karena yang ngajar tuh satu guru, sedangkan ada 6 Semua kelas. pelajaran. Iya. Jadi cuma satu guru yang dibayar pemerintah, which is itu honorer, sama satu lagi kepala sekolahnya. And then ada satu guru yang akhirnya diangkat sebagai guru tapi dia warga situ, ngerti gak? Cuma kayak ngebantu gitu. Iya. Nah, waktu gue datang ke sana, muridnya tuh banyak sebenarnya. Maksudnya ya 20-an, 10-an satu kelas, lumayan lah. Tapi ya itu kayak apa ya, kelas 4 belum bisa baca gitu kan, lucu ya maksudnya. Tapi mereka naik kelas gitu. Nah, terus kayak belajar yang soal nggak tahu ya seks edukasi atau apa, tapi yang IPA gitu-gitu nggak dapet. Iya, karena menurut gue mereka gimana, bukan gue menyindir pengajar ya, tapi pengajarnya sendiri pun juga belum tentu tahu Mungkin yang sex education itu gitu. Jadi Mungkin sih. kayak banyak sih menurut gue faktor-faktornya, dan sedih sih sebenarnya kalau misalkan lihat orang-orang yang kurang education. karena kalau menurut gue juga pendidikan di Indonesia ini sebenarnya kan belum merata ya. Kayak yang di Iya. desa pun Sangat. nggak salah sebenarnya. Menurut lo nih ya, Kita balik lagi guys ke Kasusnya sex Zara. education. menurut lo apakah dia salah? Menurut gue dia nggak salah, dia hanya kecelek. Maksudnya kayak ya udah apa ya, sial. Iya. Apa menurut lo salah? Kalau menurut gue salah. Kenapa? Karena posisi dia sebagai apa? Nah, iya. Di Indonesia. Maybe kalau kita put dia kayak dalam runtutan apa ya, influencer dan lain, dia opinion Yes. leader ya. Iya, dia opinion leader dengan target market yang followersnya kayak gimana? Tapi nggak bisa dibohongin, Indonesia kalau pacaran dia pastilah grepe-grepe, Iya. pegang-pegang. Kalau menurut Sebenarnya gue, it sisi was gue not a big sial thing ya. aja. Iya. Gue nggak Sial berani aja. Nggak, karena maksudnya kalau menurut gua salahnya dia itu kayaknya dia mabuk dulu sih. Nggak, Dep, tapi bukan dia punya tangan itu. Iya. Kalau nggak lihat posisinya tangannya Zara dua-duanya tuh ada di depan. Iya, enggak, maksud gue mabuk itu begini, dia sampai nge-share Nyanda, maybe temannya itu. Katanya handphonenya dihack juga. Nggak tahu. Berita- Tapi berita di tapi dia lambe-lambean. juga bilang dia bilangnya salah masukin akun. Harusnya dia kok masukin itu ya, ke second ya? account. atau mau close friend mungkin. Nah, makanya gue bilang kalau Ya, gue emang juga itu, biasa kayak gitu. karena gue ngedenger pendapat dia yang itu, makanya gue bilang ini orang kayaknya mabuk. Mungkin ya masih Iya. ini ya, nggak tahu juga gitu bener atau nggak. Tapi kalau misalkan digrepe-grepe ya udah bodo amat, orang bukan tete gue ini digrepe. Iya, maksudnya kalau lu lihat nih, buat yang tadi lu bilang kayak dia kan sebagai istilahnya artis yang dilihat, menurut gue nggak salah, kecelek aja, kayak udah sial. Menurut lu salah gak? Kalau menurut gue salah. Salah sih. Iya, itu opini. Ya itu opini lah ya. Karena kalau menurut gue, Dan kita emang nggak tahu- ada pasalnya juga nggak sih mengatur itu emang? Nggak ada. Ya, Cuman ya dia itu jatuhnya kan kayak- jatuhnya norma budaya. Iya, no, kemarin bodoh. Maksud gue gini loh dia, maksudnya istilahnya influencer zaman sekarang, nggak usah ngomongin Zara deh yang artis, siapa ya, selebgram aja. Maksudnya kita tahu ya dari dia post apa segala macam, gaya hidupnya kita bisa lihat segala macam, even kehidupan seksnya gitu-gitu. Dan menurut gue Zara nggak salah, kayak ya udah kecelek, kayak ya banyak orang yang ngelakuin tapi nggak ketahuan. Iya. Sial sama- aja. iya, sama kayak Luna Maya. Iya, itu Makanya juga jujur ya, sial. Jeng, gue jeng. pengen banget, tolong ya Luna Maya, lo datang ke podcast gue. Ya, karena gue pengen banget bicara masalah
moral ke dia, maksudnya bukan moral sih, kayak gue pengen banget ngebahas tentang kayak lu dari yang permasalahan itu bisa sampai hancur sehancur-hancurnya lu bisa bangkit lagi tuh. Yes, Tahu iya, banget. iya Karena sih. menurut gue dia tuh salah satu orang yang bisa memotivasi. Iya. Dan gak salah menurut gue. Iya, nggak salah, cuman dia nggak salah melakukan itu karena menurut kan pilihan hidup ya. Dibilang kecele. Iya. Sial. Sampai dia harus Up. yang salah tuh karena Ah. ke up aja, Cak. Iya, betul, setuju gue. Dan itu kan dia bener-bener kayak langsung TV nggak ada yang mau. Iya, beberapa tahun loh dia ngedrop kayak gitu. Iya, gila, dan Sekarang dia baru bangkit, makanya ya. gue bilang gue pengen banget ngomong sama dia. Gue tuh pengen, Iya, gila sih. gue baru ngeh juga sih. Iya ya, sekarang dia udah ini lagi. Gue tuh butuh banget tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Jadi kita doain ya Iya, Mbak Luna gimana pun caranya tolong datang ke Bakpot. Gue pengen banget anjing ngebahas tentang dia. Tapi BTW guys, mungkin lo pada yang denger ini, kita tuh bukan ngomong kayak as a influencer atau as a YouTuber. Kita ngomong sebagai pribadi yang kita memang sekolah, kita As a belajar, college kita student. mahasiswa yang kita udah mengenyam pendidikan since kita lahir dan lain-lain. Jadi istilahnya ini kita punya basic lah istilahnya, bukan ngomong tong kosong aja gitu. Kayak Devi ini kan dia mau ambil S3 kan. Diharap. S3 ngomong kosong. Satu aja. Dia enggak S3 ngomong kosong anjir. Ya udah kayaknya segitu aja gak sih? Close gak nih? Close ya, nanti next time kita bahas lagi. Atau kita datang ke Bakpot. Boleh sih. Boleh ya, collabs kita ya. Iya. Udah Tapi- berapa followers lo nih, subscribers lo? Nggak ada, beko. Kita baru 100. Anjir, lo belum mulai. Kapan-kapan kita bikin lagi deh kayak gini. Ternyata teman-teman FIBA Setelah lo ini ya Otaknya sukses penting. ya. 1000 lah. Ya, setelah itu udah naik dulu ya. Lah, budget sosial kalau kita lebih terkenal nanti gimana? Ya. Amin. Nggak gini lah, Dep, kita mutualisme. Kalau kita naik duluan, kita angkat dulu. Lo naik duluan, lo angkat Lo kita. gue nggak pernah pelit masalah. Kalau nggak ada yang naik-naik, nggak usah temenan. Putus udah. Nggak ada pertemanan. Boleh ya. Boleh gitu aja ya. Jadi gitu aja guys. Pembicaraan sebenarnya masih banyak, cuma karena kita nggak sampai-sampai ya, Wak. Ini gila, kita Macet banget sama macet situ. banget di puncak. Udah Lu- 5 lu jam apa pada- ya? Lu pada, mending pada di rumah aja deh. Lagi corona, jangan jalan-jalan, heran. Tahu kita aja nyanyi-nyanyi. Iya. Biar jalan terbuka untuk kita. Sekian dari kita, bye-bye. Jangan lupa subscribe, Komen. like, share.